Oke. Oke. Hari ini kita materinya adalah gerak lurus. Kalian bisa lihat coding kalian, coding di halaman 80. Jadi kalian bisa lihat materi di coding, buku coding ya, halaman 80. Nah, jadi hari ini Bapak akan membahaskan materi gerak lurus, tapi kita kita ambil yang yang simpel-simpelnya aja, yang mudah-mudahnya aja. Gerak lurus. Jadi kita nanti lebih banyak membahas soal-soalnya, soal-soalnya aja kita bahas nanti. Oke, sambil nunggu yang lain ya, ini sudah berapa orang? Baru 2 orang ya? Tunggu ya. Bapak cek bentar. Oke. Sambil nunggu yang lain. Oke. Oke, ada 1 masuk. Berdua aja kita nih lah. Mana lagi yang lain nih? Kalau berdua aja ada apa sih? Kita mulai aja ya. Kalian kalau ada yang ditanyakan nanti langsung aja bicara atau bisa lihat atau bisa di kolom chatnya. Nah, sambil kalian lihat buku kalian, oke ada ya, ada. Tunggu ya. Kita ada 4 orang. Oke. Nah, oke, masih ada yang lain. Kalian bisa itu ya, tuliskan nama panjang sama unit belajarnya ya di kolom chatnya. Nah, jadi kalian tuliskan di kolom chatnya unit belajar sama nama panjangnya, biar di absen. Dan bilanya nanti suara Bapak hilang atau kurang jelas, kasih tahu Bapak. Nah, kita hari ini belajar tentang gerak lurus. Coding kalian halaman 80, paket pertama. Mungkin kita pada semuanya kita pelajari, kita ambil beberapa aja nanti. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Gerak lurus. Tunggu ya, set. Coba perkecil dulu. Ini di layar kalian kelihatan ya tulisannya. Nah, kelihatan kan? Kalau ada kelihatan kasih tahu ya. Atau mungkin suara Bapak kurang jelas juga kasih tahu. Nah, oke, sekarang kita ada 4 orang. Berlima dan Bapak. Oke, kita mulai saja ya. Pembelajaran online hari ini. Oke. Nah, tentang gerak lurus. Sebenarnya gerak itu 2 macam ya. Jadi kalau dalam fisika, gerak itu 2 macam. Kalau orang tanya, gerak dalam fisika. Maksudnya gerak dalam fisika ini adalah gerak yang bisa diperhitungkan. Bisa dianalisa. Nah, gitu. Kalau gerak yang tidak bisa diperhitungkan atau dianalisa, tidak dibahas dalam fisika. Nah, kalian kelas 8, materi pertama untuk IPA fisika adalah gerak. Memang di SMP bukan fisika namanya adalah IPA. Tapi kan IPA dibagi 3, ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk fisikanya, materi pertama adalah gerak. Nah, gerak ini dibagi 2. Yang pertama namanya adalah gerak lurus beraturan. Jadi yang pertama adalah GLB. Nah, jadi ini gerak lurus tuh dibagi 2, ada GLB, ada GLBB. Yang pertama GLB. Oke, ada orang lagi ya, tunggu ya. Nah, yang kedua adalah GLBB.
Nah, jadi inilah gerak yang bisa kita perhitungkan, GLB dan GLBB. GLB itu kalau kepanjangannya gerak lurus beraturan. Kalau GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, jadi inti dari GLB ini memang kepanjangannya gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya yang pertama, ciri-cirinya adalah dia itu memiliki kecepatan tetap. Kecepatan atau V ya. V tetap. Nah, ini ciri-cirinya. Yang kedua, ketika kecepatannya tetap, berarti kan nilai percepatannya 0. Nah, ini ciri-cirinya. Percepatan sama dengan 0. Nah, sehingga rumus untuk GLB ini adalah, Bapak tulis segitiganya. Oke. Tunggu ya. Nah, jadi rumusnya itu GLB, simple rumusnya. Nah, jadi rumusnya adalah di sini S, di sini V, di sini T. Ada yang ingat lah, S itu apa? S itu apa? V itu apa? T itu apa? Ada yang tahu? Nah, jadi S itu adalah jarak. Satuannya adalah meter. Kalau V itu kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan T adalah waktu. Waktu ini kan satuannya adalah sekon. Nah, jadi untuk GLB, ciri-cirinya pertama kecepatannya tetap. Tetap itu artinya tidak berubah. Tambah laju tidak, tambah lambat pun tidak. Nah, yang kedua, apabila kecepatannya tetap sehingga percepatannya kan ada. Karena percepatan itu didapat dari perubahan kecepatan. Nah, ini adalah GLB. Yang kedua adalah GLBB. Oke, sekarang Bapak tuliskan yang kedua. Nah, yang kedua adalah GLBB atau kepanjangannya gerak lurus berubah beraturan. Nah, tapi ciri-cirinya kebalikan dari GLB. Jadi ciri-ciri GLBB itu kalau tadi kan kecepatannya tetap, maka di sini kecepatannya berubah. Kecepatan berubah. Nah, yang kedua, kalau kecepatannya berubah sehingga didapat percepatannya ada atau A-nya itu ada. Nah, cuman istilahnya kayak ini. Istilahnya kayak ini ya. Jadi apabila tambah laju, tambah laju lo, kecepatnya meningkat. Misalnya ikan berkendara awalnya 10 km per jam, timbul-timbul jadi 100 km per jam, itu kan tambah laju. Nah, jadi namanya adalah percepatan. Nah, kalau tambah lambat, namanya adalah perlambatan. Nah, gitu. Nah, ini adalah A-nya. A itu bisa percepatan, bisa perlambatan. Nah, kayak mana cara mencari A-nya? Nah, cara rumus mencari A-nya adalah, nah, VT itu V akhir atau V2, terserah. VT misalnya dikurang V0 dibagi waktu. Nah, oke ya, tunggu ya. Nah, ini rumusnya. Cara mencari percepatan atau perlambatannya. Apa itu VT? VT itu kecepatan akhir. Apa itu V0? V0 itu kecepatan awal. Jadi VT itu kecepatan akhir. Kalau V0 kecepatan awal. T tadi apa T? Waktu. Nah, A-nya itu adalah bisa percepatan, bisa perlambatan. Nah, inilah dua buah gerak lurus yang bisa kita hitung. Ada ditanyakan mungkin?
Kita ke contoh soal aja. Nah, jadi walaupun contoh soalnya ada di buku, bisa aja Bapak ulahkan tuh. Tapi bisa ya. Jadi ada kecepatan, ada GLB, ada GLBB. Tunggu ya. Kalau ada orang tanyakan, kita contoh soal halaman 80. Sampai jam 4 besok ngajar kan sampai di mana? Naik aja malam. Lo masih ngajar nah? Ngajar. Awal lo. Oh, kecuali jam 7 udah habis lo tes. Ayo ha, gampang aja kan. Ayo ha, kena chat ha. Lo ngajar lo. Oke, ada tanyakan mungkin? Kalau ada tanyakan ya. Kita ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal. Nah, kita Bapak perkecil dulu. Set. Nah, bisa dilihat ya. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal. Nah, bagaimana nanti membedakan GLB sama GLBB? Jadi kalau GLB itu kecepatannya cuma 1. Nah, jadi Bapak tulis clue-nya ya, atau ibaratnya intisarinya. Kalau GLB ini kecepatannya sebuah aja, kecepatan atau V cuma ada 1. Cuma 1. Tapi kalau GLBB ciri-cirinya adalah kecepatannya 2 buting. Kecepatan 2 macam. Nah, oke, kita ke contoh soal. Misalnya kita ambil contoh soal mana ya? Oke, contoh soal misalnya yang kalian bisa lihat contoh soal di buku coding kalian nomor 2A. Oke. Coba perbesar lagi. Nah, contoh soal nomor 2A. Halaman 80. Nah, contoh soal nomor 2A itu katanya sebuah mobil berjarak dari A ke B sejauh 100 meter. Waktunya dalam waktu 5 detik. Oke, dari A ke B 100 meter. Dan jika kemudian mobil itu mundur sejauh 20 meter. Hingga di tempat C 3 detik. Oke, nah coba kita lihat. Coba perbesar ya. Tunggu ya, Bapak setting dulu. Biar besar. Oke, nah. Nomor 2A ada sebuah posisi A, B, dan C. Jarak mereka, kebalik ya. B-nya di ujung. Nah, A, C, sini B-nya di ujung. Nah, itu. Jarak A ke B adalah 100 meter. Nah, jadi jarak A ke B 100 meter. Jarak A ke B itu 100 meter. Tapi jarak B ke C 20 meter. Nah, pertanyaannya adalah mencari kecepatan dan kelajuan. Oke. Nah, nanti Bapak jelaskan apa itu kecepatan, apa itu kelajuan. Nah, yang pertama dia dari A ke B, dia berjalan 100 meter dalam waktu berapa detik katanya? 5 detik ya. 5 sekon atau 5 detik. Nah, habis itu dari B ke C lagi. Setelah ke B dia ke C. Nah, waktunya dari B ke C adalah 3 sekon atau 3 detik. Nah, oke, pertanyaannya adalah kelajuan dan kecepatan. Oke. Kalau di sini kan tadi GLB itu rumusnya cuma S V T ya kan? V sama dengan S per T. Nah, S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Nah, sebenarnya gini. Nah, kalau kita mencari V, memang rumusnya adalah S dibagi dengan T, ya kan? Nah, cuman kalau nanti V-nya ini dalam bentuk kecepatan, maka S-nya di sini adalah perpindahan.
perpindahan dibagi dengan waktu. Tapi apabila nanti V-nya ini merupakan kelajuan, nah, kelajuan, maka di sininya merupakan jarak. Jarak dibagi dengan waktu. Beda apa? Beda sedikit sebenarnya. Nah, apabila kamu mencari jarak, tadi kan dia berjalan dari A, kan dia kan berjalan di soal tadi kan dia berjalan dari A, ya kan? Habis itu ke B, habis itu ke C, ya kan? Nah, ini kan pertolongan dia dari A ke B ke C. Pertolongan dia dari A ke B adalah 100. Nah, jadi kalau kita teruskan, nah kalau kita lihat perjalanan dia dari A ke B adalah 100 meter, habis itu B ke C 20 meter. Cuma bedanya B ke C ini beda, balik apa? Balik arah. Nah, sehingga kalau kita menghitung perpindahan dan jarak itu berbeda. Kalau perpindahan, dia ke kanan kan 100 ya kan? Nah, kalau perpindahan kan dia berjalan dulu ke kanan 100. Habis itu dia balik arah ke kiri. Akhirnya dikurang 20, karena dia balik arahnya ke kirinya 20. Tapi kalau jarak, tidak ada istilah dikurang, ditambah semuanya. Dia berjalan dari A ke B 100, habis itu berjalan lagi dari B ke C ditambah 20. Nah, gitu bedanya. Jadi kalau jarak kita tambah semuanya, tapi kalau perpindahan kita kurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena dia balik arah. Nah, coba kita lihatlah, Bapak ulang sekarang. Oke. Dia kan berjalan dari A ke B 100 ya kan? Dari A ke B 100. Cuman dia balik arah dari B ke C sebesar 20. Nah, apabila ditanya perpindahan, maka 100 dikurang 20, karena perpindahan itu bisa dikurang, karena dia balik arah. Tapi kalau dia tanya jarak, jarak itu adalah panjang lintasan. Jadi dari A ke B 100 ditambah lagi B ke C 20, itu bedanya antara perpindahan dan jarak. Kalau waktunya sama, waktunya kita tambahkan semuanya. Jadi waktunya adalah dari A ke B 5 detik, ya kan? Nah, ditambah dari B ke C adalah 3 detik. Sama waktunya. 5 ditambah dengan 3. Oke. Jadi kalau kita teruskan, ini berarti 100 kurang 20 adalah 80 per 8. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Tapi kalau yang kelajuan, 100 tambah 20 adalah 120 dibagi dengan 8. Berarti 120 bagi 8. Nilainya adalah 15 ya. Nah, jadi kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Kelajuannya adalah 15 meter per sekon. Ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena kecepatannya kada berubah. Satu sebuting aja kecepatannya. Tapi perbedaannya ada kecepatan, ada kelajuan. Bila kecepatan, maka yang kita bagi adalah perpindahan bagi waktu. Tapi kalau kelajuan, berarti jarak dibagi dengan waktu. Bedanya, oke, foto aja dulu. Tunggu ya. Bedanya kalaunya kecepatan, dia perpindahan bagi waktu, kalau yang kelajuan jarak bagi waktu. Ingat tadi ya, kalau perpindahan ke kanan itu plus, ke kiri itu min. Ke kanan kan 100, ke kiri 20, berarti kan 100 kurang 20, itu perpindahan. Tapi kalau jarak, ditambahkan aja semuanya langsung. Kalau kalian mau foto, mau di capture, silahkan. Nah, ini materi awal nih, tunggu Bapak anukan dulu ya, Bapak perbesar. Nah, silakan capture aja dulu. Ini yang materinya, habis itu kita ke soalnya. Sudah ya, di capture ini ya. Nah, ini capture dulu. Habis itu yang ini. Nah, ini jawabannya. Jawaban soal nomor 2. Oke, bisa ya? Kalau ada orang tanyakan aja dulu. Chat aja ya, kalau ada yang tanyakan. Oke. Kita lanjut ke soal ya. Tadi kan ini sudah soal GLB. Sekarang kita soal GLBB. Oke. Oke, ada yang mencet ya? Oke, Bapak lihat kolom chat dulu. Atasnya belum, Pak. Oh, oke, tunggu ya. Nah, ini. Nah, atasnya, materinya. Nah, capture aja dulu. Bisa ya? Sudah ya? Baru kita ke contoh soal GLBB. Ini kan yang nomor 2 ini contoh soal GLB. Baru kita ke contoh soal. Oke, sip. Nah, kita ke contoh soal
GLBB. Oh, ada lagi ya, Aulia Rahman. Oke, kita ke contoh soal GLBB. Bapak beri partisi dulu. Oke. Kita ambil contoh soal GLBB, bisa kalian lihat soal nomor 3. Nomor 3A. Oke. Jadi bisa kalian lihat contoh soal nomor 3A. Contoh soal. Oke. Nomor 3A. Halaman 81. Nah, oh ada yang mencet ya, tunggu ya. Apa katanya? Daniel Sanjaya. Oh, sip. Good. Kalau ada apa-apa, chat aja ya. Oke, nah coba kalian lihat buku kalian coding halaman 81 nomor 3A. Nah, itu contoh soal GLBB. Nah, coba kita lihat ya. Diketahui saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar awal ya. Berarti kecepatan awal apa nih? Kecepatan awal adalah V0. Jadi diketahui V0-nya ya. Jadi nomor 3A itu diketahui pertama V0, kecepatan awal. Nilainya adalah berapa tuh? 72 km per jam. 72 km per jam. Nah, ini kilometer per jam, kita ubah dulu ke meter per sekon. Caranya gimana? Dibagi dengan 3,6. Ingat ya, jadi kalau kilometer per jam, kita jadikan meter per sekon dibagi 3,6. Nah, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, inilah yang kita pakai. Bukan yang 72, tapi yang 20, karena satuannya meter per sekon. Ingat ya, jadi kalau ada satuan kilometer per jam, kita ubah ke meter per sekon. Caranya dibagi 3,6. Langsung aja dibagi 3,6. Hasilnya meter per sekon. Nah, habis itu, setelah itu apa ajarnya? Setelah itu dia berhenti ya, diperlambat. Nah, diperlambatkan sampai kecepatannya 0. Jadi kan kecepatan akhirnya adalah 0. 0. Kalau 0 ini kan berarti berhenti ya, ya kan? Tidak perlu kita ubah meter per sekon. 0 ini, berarti dia berhenti. 0, berhenti. Kan kalau ada kecepatan berarti dia diam, tidak ada bergerak. Nah, waktunya berapa? Waktunya adalah 5 detik, 5 detik atau 5 sekon sama aja ya. Nah, pertanyaannya adalah perlambatan atau percepatan sama aja ya. Jadi dia mencari nilai percepatan atau perlambatan. Tapi sebenarnya ini perlambatan. Kenapa ini perlambatan? Karena ini kecepatannya menurun dari 72 km per jam menjadi 0. Nah, ingat apa tadi rumusnya? Vt dikurang V0 ya kan per T. Nah, ini loh rumusnya loh. Coba kalau kita masukkan A sama dengan Vt-nya adalah 0 ya kan? V0-nya adalah kita pakai yang 20 ya, yang meter per sekon, bukan yang kilometer per jam. Dikurang 20 ya akhirnya dibagi waktunya berapa tuh? Waktunya adalah 5 detik bagi 5. Berarti nilai perlambatannya adalah min berapa tuh? 20 bagi 5. Min 8 ya, min 4 ya. Ya lo? Min 4 ya. Di 4 ya, min 4 meter per sekon. Nah. Oke, bisa ya. Nah, inilah jawabannya. Sama lo dengan anu. Pak, kenapa min? Min ini karena dia perlambatan. Bisa ya. Kalau ada paham tanyakan aja dulu atau capture aja dulu. Tunggu ya. Kalau ada paham tanyakan ya. Tanyakan aja. Bapak. Bentar. Set. Kita lanjut ke soal-soal aja lagi. Karena materinya ini aja. Paling apa namanya? Paling soal-soal tentang grafik lagi. Ada tanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Grafik. Nah, kalau mau capture aja dulu. Ini kita lanjut ke grafik. Sudah di capture ya? Sudah lo? Kita lanjut ke grafik. Nah, habis itu selesai.
Ada banyak pernah materinya. Oke, Bapak. Geser dulu, set. Oke. Nah, ini tadi ya contoh soalnya ya. Kita habis ini ke grafik. Oke. Grafik halaman 81. Nah, grafik gerak lurus. Nah, kita hendak mengetahui grafiknya. Naik GLB itu kayak apa, GLBB kayak apa. Nah, itu. Sekarang Bapak gambarkan grafiknya. Tunggu ya. Bapak gambarkan grafiknya. Kalau yang ada paham, nanti tanyakan aja di chat. Atau mau apa tuh. Atau misalnya suara Bapak kurang jelas, kasih tahu ya. Oke, kita bikin grafik. Oke. Tirut. Oke. Nah, sekarang Bapak bikin grafiknya. Warna hitam ya. Oke, sekarang Bapak bikin grafiknya. Set. Naik. Ya kan? Lurus. Bis itu turun. Nah, jadi grafiknya naik, lurus, dan turun. Nah, sekarang Bapak tandain. Nah, kok merah. Oke. Bisa dilihat ya. Kalau ada jelas, kasih tahu. Oke. Nah, sekarang Bapak tandai. Misalnya di sini adalah A. Di sini misalnya adalah B. Di sini misalnya adalah C. Dan di sini misalnya adalah titik D. Nah, ini adalah grafik hubungan kecepatan atau V dengan waktu atau T. Time. Waktu bunga. Oh, ada yang masuk. Nah, oke. Sekarang Bapak beri keterangan. Grafik dari titik A ke B. Nah, ini grafiknya ya, keterangannya di samping. Nah, keterangan grafik dari titik A ke titik B. Grafiknya naik ya kan? Nah, ini grafiknya naik, berarti itu adalah grafik GLBB dipercepat. Apa itu dipercepat? Tambah laju. Ya Allah, tahu ya lo tambah laju lo. Tambah laju artinya ya semakin laju. Ya kan? Misalnya awalnya kecepatannya 20, jadi 100. Nah, itu kan tambah besar. Lo kecepatannya tambah laju namanya. Nah, ya kan? Bisa ya? Nah, itu dari grafik A ke B. Kenapa? Karena A ke B itu grafiknya naik. Dari A ke B grafiknya naik, berarti dia tambah laju. Miring. Nah, jadi bilangnya grafik miring itu pasti GLBB. Nah, yang kedua, grafik dari B ke C. B ke C. Nah, grafik B ke C ini, grafiknya adalah lurus. Ya kan? Nah, kalau dia grafik lurus, berarti GLB geraknya. Apa itu GLB? Kecepatannya tetap. Kecepatan tetap. Nah, bisa ya. Jadi bila grafiknya miring itu GLBB, bila grafiknya lurus berarti dia GLB. Nah, sekarang dari C ke D. C ke D. Nah, dari C ke D. Oke, tunggu ya. Nah, dari C ke D, ini grafiknya miring pulang. Nah, miring pulang. Jadi Bapak tadi bilangnya miring lagi, berarti dia GLBB. Nah, tapi karena dia miringnya arah ke bawah, kada arah ke atas, berarti kebalikannya diperlambat. Nah, apa itu diperlambat? Tambah lambat, ya kecepatannya menurun. Tambah laju, ya tambah lambat, ya Allah, kecepatan menurun. Kecepatan menurun atau tambah
lambat. Nah, paham lah. Paham lo? Jadi, bilanya grafiknya naik, ini grafik ya, grafik hubungan kecepatan dengan waktu. Atau V dengan T. V ini kan kecepatan. Nah, kalau T ini kan time, waktu. Nah, jadi bilanya grafiknya itu naik, berarti dia GLBB dipercepat. Bila grafiknya itu lurus, berarti GLB aja. Nah, tapi bila grafiknya turun, berarti GLBB diperlambat. Paham lo? Misalnya kan berkendaraan, habis itu merem itu kan diperlambat. Nah, berarti dia grafiknya turun. Atau misalnya kan jatuh dari pohon kelapa. Nah, jatuh dari pohon kelapa itu tambah laju, berarti GLBB dipercepat. Ya kan? Benda tuh kalau jatuh dari atas tambah laju loh. Contohnya, buktinya sakit tuh. Nah, kalau kita kejatuhan benda dari atas. Nah, bisa ya. Nah, nanti apabila dia mencari nilai jarak atau perpindahannya, misalnya kita mencari jarak, tentukan misalnya jarak dari perpindahan dari A ke B ke C ke D misalnya. Nah, maka yang dipakai adalah luas bangun grafik. Kita ambil contoh aja nanti. Bangun grafik seandainya dia mencari nilai jarak, tapi soalnya dalam bentuk grafik misalnya. Nah, berarti kita pakai adalah luas bangun grafik. Gitu. Bisa ya. Kalau mau capture aja dulu. Nyari kita ke habis itu kita ke soal. Selesai dari materinya. Tinggal kita bahas soal-soalnya. Kita contoh soal. Nah, kita contoh soal nomor 5. Kalian bisa lihat buku coding kalian, halaman 82. Ada contoh soal 5. Sudah di-capture ya? Di situ kita kalau sudah di-capture, Bapak teruskan. Sudah ya? Bisa ya? Sudah ya? Coba perbesar dulu. Set. Nah. Jadi sudah ya, di capture ya? Nah. Kalau sudah, kita ke contoh soal nomor 5. Kalian bisa lihat halaman 82. Oke, Bapak beri partisi dulu. Kita harus banyak-banyak belajar lah. Yang penting Bunikam ada masuklah di kepala Bunikam. Anda terlalu banyak belajar, Bapak beliuran menjelaskan, Bunikam tuh guring di sana mendengarkan. Nah, contoh soal. Nah, contoh soal. Kalian bisa lihat halaman 82. Nomor 5A. Halaman 82. Nah, ada grafik ternyata. Oke. Kita bikin dulu grafiknya. Supaya Bunikam bisa. Oke. Tirot. Nah, sekarang Bapak bikin grafiknya. Ya, warna hitam. Oke. Grafiknya naik. Naik. Ya kan? Habis itu lurus. Habis itu turun. Nah. Oke. Sekarang Bapak tandai ya. Kalian bisa lihat aja ya. Halaman 82 nomor 5A. Nah, sekarang Bapak tandai di sini kan 0. Di sini nilainya berapa nih? Ini 0 ya. 0. Di sini 4. Di sini 10. Di sini 14 ya Allah. Nah. Itu nilai di sininya berapa nih? 20. Nah. Pertanyaannya, tentukan jarak. Nah, kata Bapak tadi kalau dia mencari jarak pada grafik kita lihat
luas bangunnya aja. Nah, tentukan J-nya jarak tempuh benda selama 14 detik. Nah, ini T-nya ya. T-nya, ini V-nya. Nah, berarti kan kalau dia mencari 14 selama 14 detik, berarti sampai sini. Nah, kalau dia mencari sampai 4 detik aja, sampai sini aja. Nah, kalau dia mencari 4 detik aja. Nah, tapi kalau dia mencari sampai 10 detik aja, berarti sampai sini. Nah, kalau dia mencari 10 detik. Tapi karena dia mencari sampai 14 detik, ya kan? Berarti perjalanannya dari sini, ke sini, ke sini. Nah, berarti luas bangun yang kita pakai adalah luas bangun keseluruhan. Ada yang tahu lah ini bangun apa kira-kira? Keseluruhan ini bangun apa? Ada yang tahu lah? Bangun apa? Bangun trapesium. Nah, jadi kita hitung luasnya. Jadi kita hitung luas trapesium. Nah, itulah sebagai jaraknya. Oke, coba kita lihat. Luas trapesium itu adalah 2 panjang sejajar. Nah, berarti panjang 1 ditambah panjang 2 dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi. Nah, coba kita melihat. Mana panjang 1, mana panjang 2, 2 buah panjang sejajar. Jadi panjang 1 itu yang sejajar, berarti kan panjang 1-nya ini panjang 1. Nah, panjang 2-nya mana, Pak? Ya ini. Nah, ini panjang 2-nya. Nah, ini panjang 2-nya. Nah, jadi kalau kita hitung, panjang pertama berarti kan dari 4 ke 10. Berarti dari 4 ke 10 nilainya berapa? 6. Ya kalau sekarang panjang 2-nya kan berarti dari 0 sampai 14. Berarti 14. Dibagi dengan 2, dikali dengan tingginya. Nah, tingginya ini. Sampai ke bawah sini. Nah, ini tingginya. Jadi tingginya adalah 20. Sehingga kita dapat 6 tambah 14, 20. Kalau 20 bagi 2, 10 kali 20, berarti 200 meter. Nah, paham lah. Nah, inilah jarak tempuh dari 0 sampai detik ke 14. Jadi kita hitung luas bangunnya. Bangunnya kan berupa trapesium. Nah, rumus trapesium apa tadi? 2 panjang sejajar. Panjang sejajarnya adalah ini. Nah, ini P1. Nah, panjang sejajar yang kedua adalah ini. Nah, tingginya yang ini tadi. Nah, bisa lah. Bisa loh. Kita lagi contoh soalnya. Oke, kita ambil contoh soal lagi ya. Mau capture aja dulu. Habis itu kita contoh soal lagi. Biar paham. Nah. Oke. Kita masih contoh soal halaman 82. Nah, kita masih contoh soal halaman 82. Masih nomor 5 ya, tapi nomor 5B. Nah, sekarang contoh soal nomor 5B. Supaya Ibu Nikam lebih paham. Nah, itu kita setelah ini santai lagi. 5B. Masih halaman 82 ya. Masih halaman 82. Nah, sekarang Bapak gambarkan lagi grafiknya. Set, ya kan? Grafiknya naik. Lurus. Itu turun. Nah, pertanyaannya sama ya, sampai detik Nah, ini nih. Nomor 5B itu gantilah, bukan detik ke-14 tapi detik ke-8. Typo dia. Kan di sini jarnya nilai kecepatannya berapa di sini nih? Nilai kecepatannya adalah 10. Oke. Nilai di sini 10. Di sini kan 0 ya kan? Di sini nilainya adalah 2. Di sini nilainya adalah 6. Di sini 8. Nah, jadi itu tipe ya, kita ganti. Jadi tentukan jarak tempuh benda tadi selama
bukan 14 detik ya, ini maksimalnya kan 8 detik aja. Ya 8 detik. Jadi kamu ganti ya. Kamu ganti tuh nah di buku kalian, bukan 14 detik yang 5B-nya tuh, tapi 8 detik aja. Karena kan maksimumnya 8 di sini. Nah, coba sekarang kita hitung. Dengan grafiknya adalah grafik apa ini? Trapesium ya. Ingat tadi lah, bilanya dia minta sampai 2 detik aja, berarti kan luas segitiga aja. Ya Allah. Tapi kalau dia sampai 6 detik, berarti ada keseluruhan tuh nah luasnya. Sampai di sini aja tuh. Nah, tapi kalau dia minta sampai 8 detik, berarti keseluruhan. Nah, ini adalah luas bangun trapesium. Nah, berarti kan tadi kita pakai luas trapesium. 2 buah sejajar ya Allah. 2 buah panjang sejajar, apa tadi rumusnya? 2 panjang sejajar, berarti panjang 1 ditambah panjang 2, dibagi dengan 2, dikali dengan tinggi. Nah, kalau kita cari panjang 1, mana tadi panjang 1? Panjang 1 dari sini ke sini, ya kan? Tuh panjang 1, ke P1-nya. Nah, P1. Kalau panjang 2, Bang, dengan panjang 2-nya dari sini sampai sini. Ya Allah, berarti kan itu P2-nya. Nah, coba kita hitung. P1-nya berarti dari sini sampai sini, berarti kan dari 2 sampai 6, ya kan? Dari sini sampai sini kan berarti dari 2 sampai 6. 2 ke 6 kan nilainya adalah 4. Nah, ya Allah, 2 ke 6 kan 4, 5, 6, ya kan? Nah, 4 loh nilainya. Artinya 6 kurang 2 lah intinya kayak itu. Sekarang dari 0 sampai 8 nilainya berapa? Ya 8. 8 kurang 0. Nah, dibagi dengan 2, dikali tingginya. Mana tadi tingginya? Ini lo tingginya tadi. Nah, berarti tingginya adalah 10. Nah, sehingga 8 tambah 4, 12. Dibagi 2, 6. Kalau 8 tambah 4 kan 12. 6 dikali 10. Berarti nilainya adalah 60 meter. Bisa ya? Nah, gampang lo. Tanyakan lah sampai sini. Kalau mau capture aja dulu. Kalau main banyak orangnya lah, 10 orang kita. Kalau ada bang, tanyakan lah. Nah, kalau ada bang, tanyakan aja. Kalau mau di capture aja dulu. Biar kita ke materi terakhir. Tentang ticker timer. Ayo tanyakan mungkin. Bisa ya. Kalau ada bang, tanyakan aja. Biar kita ke ticker timer. Sudah di capture lah. Sudah lo. Nah, kita ke materi terakhir. Habis itu santai kita. Berikan gitu. Nah, ticker timer. Oke. Kita berprofil set. Nah, kita ke ticker. Lain ticker lah, ticker. Oke. Ticker timer. Nah, jadi kan ada 3 buting kotak yang harus kamu pahami. Set. Nah. 2. Ini aja ya. Nah. Oke, terakhir lah kita. Ticker timer. 2. 3. Nah. Oke, sekarang Bapak tandain. Yang pertama, titik-titiknya. Jadi kita melihat titik-titiknya saja. Jarak titik-titiknya. Nah, ternyata menariknya ke kanan. Nah, ini menariknya ke kanan. Semuanya menariknya ke kanan. Jadi menariknya ke kanan. Nah, ya ini rapat. Oke. Nah. Oke. Ya ini renggang. Nah, lihat nih. Yang pertama dulu, yang di atas. Nah, yang di atasnya apa? Ticker timernya, tipenya adalah GLB. Jadi yang ini adalah ticker timer hasil gerak merupakan gerak GLB atau gerak lurus beraturan.
Nah, kenapa ini GLB? Karena jarak antar titik-titiknya tuh linear atau sama, ada berubah. Nah, sekarang gimana yang dua nih? Ya, yang dua nih pasti GLBB. Tapi mana dipercepat, mana diperlambat. Nah, perhatikan Bapak. Mengetahui yang dipercepat, yang diperlambat, karena kita melihat arah tarikannya ke kanan. Nah, ingat ya. Jadi kita lihat di arah tarikannya dulu. Nah, karena tarikannya ke kanan, berarti kan di sini depan. Iya kan? Nah, ini belakang. Nah, bila belakangnya rapat, mana belakangnya rapat, itu berarti GLBB diperlambat. Mana kira-kira yang belakangnya rapat? Yang tengah lo. Nah, ini berarti diperlambat. Nah, jadi bilanya kayak ini, bila kita hendak mengetahui GLBB itu dipercepat, diperlambat, kita lihat itu arah tarikannya. Karena arah tarikannya ke kanan, artinya geraknya ke kanan. Berarti kan di sini bagian sini depan, ya kan? Bagian sininya adalah belakang, ya kan? Belakang ya, belakang. Nah, sekarang kalau kita mengetahui diperlambat, lihat belakangnya rapat. Bila belakangnya rapat, berarti diperlambat. Berarti kan yang tengah nih diperlambat. Nah, kalau yang di bawah ini kan depannya bagian sini, ya kan? Bagian depannya sama nih, belakangnya di sini juga. Belakang. Nah, tapi ini belakangnya renggang. Kalau belakangnya renggang, berarti dia dipercepat. Nah, paham lah. Jadi bilanya jarak antar titik-titiknya tuh sama, berarti dia GLB. Contohnya yang gambar pertama, yang gambar paling atas. Gambar tengah ini GLBB. Gambar di bawah pun GLBB. Cuman kita lihat nih, bila belakangnya tuh rapat, berarti diperlambat. Bila belakangnya tuh renggang, berarti dipercepat. Tapi ingatilah, arahnya bila kayaknya kayak ini nah. Bilanya kanan nih rapat, berarti kirinya renggang. Bila kanan nih renggang, berarti kirinya rapat. Jangan ada bertentuan kayak ini, misalnya kayak ini lah, set, 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 set. Tiba-tiba rapat pulang. Nah, itu lain GLBB itu. Nah, selesai materi kita. Nah, kalau susah banyak, yang penting Bunikan paham. Oke, ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Cek dulu. Bagi yang baru bergabung, mungkin nanti Bapak kasih lah capture sama video pembelajarannya. Nah, gini ya, kalau kalian belum paham materi ini, kalian bisa lihat video pembelajarannya. Nanti Bapak share. Tapi chat dulu Bapaknya. Nah, nomor handphone Bapak 0852 48 046 047. Nah, kalau misalnya kalian mau minta video pembelajarannya, karena ini Bapak record. Nah. Paham Pak? Oke, sip, mantap. Oke, ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, berarti kita selesai ya pembelajaran online hari ini. Berarti mungkin kita materi ini bisa kita cukupkan saja tuh nah. Tidak perlu kita bahas semuanya. Tapi intisari materi bucket 1 sudah Bapak ajarkan. Tinggal kita menjawabin soal-soalnya aja lagi. Paham ya? Oke, kalau tidak ada tanyakan, nanti kalian kalau mau minta coret-coretannya ini sama videonya, kalian bisa chat Bapak ke nomor ini. Ke nomor WA ini lah, chat Bapak ke nomor WA ini. Pak, ulun kelas 8 SMP minta coret-coretan yang tadi sama materinya. Nah, nanti Bapak kirim. Karena kalau kalian gak ada mencet, Bapak gak ada tahu. Nah, oke. Ingatilah, chat Bapak, Pak minta coret-coretannya ini Pak. Tuh. Nah, oke. Sama video pembelajarannya Pak itu. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini Bapak akhiri dulu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar online bersama Bapak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.